Suara Retorika, podcastnya anak komunikasi. Halo Sobat Komunikasi, selamat datang di Suara Retorika, podcastnya anak komunikasi yang pengen jago ngomong tapi nggak asal ngomong. Nah, hari ini kita bakal ngebahas santai, ngobrol-ngobrol santai terkait retorika di dalam dunia pendidikan. Kenapa sih penting banget retorika itu di dalam dunia pendidikan? Nah, kali ini bakal dibahas oleh temen aku yang di sini udah nemenin aku hadir di sini. Nah, kita sambut aja ya. Halo Lia. Halo Oke, halo Lia. Makasih banget udah ngundang aku ke sini. Senang banget rasanya bisa ngobrol-ngobrol ini ya, ngobrol-ngobrol santai tentang retorika di dunia pendidikan. Bener ya? Bener banget. Benar. Jadi tahu aku baru sadar juga ternyata tuh retorika ternyata sedekat itu loh sama kita. Bener. Nah, jadi gini Li, banyak banget orang di luar sana tuh mikir kalau retorika itu sekedar ngomong doang di depan orang kayak pidato atau yang lain-lain. Nah, tapi sebenarnya di dalam dunia pendidikan tuh penting banget, perannya tuh gede banget. Nah, aku mau nanya nih Li, menurut kamu sebenarnya retorika itu apa sih? Wah, bener banget itu, Mas. Masih banyak banget ternyata yang salah paham banget nih sama retorika ini sendiri. Jadi retorika itu sebenarnya seni berkomunikasi yang efektif dan juga persuasif. Nah, dalam konteks pendidikan ini itu ternyata penting banget loh, karena guru ataupun dosen itu harus bisa menyampaikan materi-materi yang mereka punya dengan baik, dengan cara yang bisa dipahami murid-murid dengan mudah. Dan bagaimana sih caranya biar murid itu tetap semangat dan termotivasi. Nah berarti retorika itu bukan cuma soal jago ngomong, tapi soal nyampein pesan dengan cara yang bikin orang lain itu nyaman, bisa tertarik sama kita gitu loh. Betul. Jadi pendidik itu kan bukan sekedar cuma ngajar aja ya kan, mereka juga sebagai komunikator kita. Nah, kalau misal komunikasi mereka nggak efektif gitu, mau isi materinya sekeren apapun, sekece apapun, itu nggak bakal bisa tersampaikan dengan baik ke kitanya. Ya juga sih, setuju. Nah terus buat teknik retorika yang efektif di dalam dunia pendidikan tuh sebenarnya apa aja sih? Untuk teknik itu ada banyak banget ya. Misalnya aja kita ambil contoh intonasi yang tepat buat menekankan poin-poin yang penting nih. Ada juga ekspresi wajah yang mendukung, bahasa tubuh yang terbuka, dan yang paling menarik nih ada storytelling dan humor. Wow. Nah, di cerita itu kita bisa cerita-cerita yang relate dengan orang lain atau memberikan sedikit bumbu-bumbu humor yang bisa bikin orang merasa lebih terlibat dan juga nggak ngantuk. Jadi komunikasi itu bakal jadi seru banget gitu. Cuma sih ngomong-ngomong nih, aku tuh sebenarnya punya dosen ya, yang kayak gitu juga nih, yang suka cerita-cerita lucu di tengah kuliah. Jadi makin nyantol lah, makin kita jadi suasananya jadi seru gitu kelasnya. Nah ngomongin soal teknik retorika yang klasik kayak etos, patos, logos, itu sebenarnya masih relevan gak sih di dunia pendidikan sekarang? Wah, itu of course banget dong, masih relevan banget, Fawas. Jadi itu kan yang pertama ada etos ya. Etos itu kan dasarnya tentang kredibilitas pengajarnya kan. Jadi kalau pengajarnya itu kelihatan paham tentang materi yang dia bawakan, kita bakal lebih percaya tentang materi itu loh. Nah, kalau untuk patos sendiri itu soal emosi. Jadi gimana cara pengajar itu bisa ngasih kita semangat dan tetap termotivasi gitu, Fawas. Nah, yang terakhir itu ada logos. Nah, logos ini kan tentang logika dan struktur argumennya. Nah, kalau ketiganya ini digabungin, kelas itu bisa jadi lebih hidup dan komunikatif. Setuju banget sih. Nah, kalau dari sisi kita nih sebagai mahasiswa nih ya, gimana sih kita bisa ngemanfaatin retorika di dalam ya kuliah atau apalah sehari-hari? Nah, retorika itu berguna banget loh buat kita ini sebagai anak ilmu komunikasi ya. Mahasiswa. Nah, misalnya kalau kita lagi presentasi gitu, presentasi, debat, atau yang paling simpel aja lagi diskusi di kelas lah. Dengan teknik retorika ini kita bisa nyusun argumen yang kuat dan ngasih contoh yang konkret, dan juga gunain intonasi yang tepat dalam menyampaikannya gitu, jadi lebih meyakinkan orang lain. Nah, dengan kayak gitu kita tuh bisa ningkatin kepercayaan diri kita juga. Wow, jadi intinya kalau yang aku lihat nih ya, sebenarnya bukan cuma dosen yang penting, bukan cuma dosen yang
butuh retorika gitu. Tapi mahasiswa tuh sebenarnya butuh gitu dalam dunia dia kuliah atau sehari-hari lah. Betul. Gitu. Bahkan dalam nulis essay pun kita kan masih punya ya tugas-tugas essay gitu kan. Bener. Retorika itu juga penting loh, biar tulisan kita tuh nggak cuma informatif tapi juga punya alur dan nada yang bisa ngajak pembaca tuh untuk mikir gitu. Oh, aku baru tahu sih itu. Nah, aku mau nanya nih yang terakhir kali ini, Li. Ada nggak sih pesan buat sobat komunikasi soal pentingnya retorika di dalam dunia pendidikan saat ini? Wah, ada banget dong. Kasih tahu, Li. Intinya kan retorika ini bukan skill tambahan ya, tapi kebutuhan yang kita butuh banget nih. Yep. Nah, dengan retorika ini kita bisa bikin komunikasi lebih bermakna, materinya lebih nyantol, dan suasana belajar yang lebih seru. Pasti. Jadi, yuk latih cara berbicara dan juga berpikir karena retorika adalah kunci menjadi komunikator yang berdampak. Mantap banget, Lia. Makasih banyak loh, Li, buat obrolannya hari ini. Seru banget dan pastinya bermanfaat buat sobat komunikasi di sana. Sama-sama, Fawas. Oke. Semoga podcast ini semakin sukses ya, Fawas. Amin. Doain aja. Oke, sobat komunikasi, sampai di sini dulu ya episode kita. Jangan lupa belajar retorika itu bukan cuman jago ngomong, tapi biar kita tuh nyambung dan nyentuh orang lain lewat kata-kata kita. Sampai ketemu di lain waktu, tetap jadi komunikator yang aktif, asik, dan beretika. Bye.